Indonesia kelas 38B dari jurusan Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana cara alur proses klaim dari rumah sakit ke BPJS. Yang kita ketahui sebelumnya, BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam bidang kesehatan merupakan hal yang sebenarnya diwajibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang dimiliki untuk memudahkan dalam proses kesehatan masyarakat. Jadi untuk BPJS ini dapat digunakan di rumah sakit sebagai untuk poli rawat jalan ataupun di instalasi gawat darurat atau IGD. Untuk yang pertama di poli rawat jalan, sebelumnya pasien harus memiliki surat rujukan biasanya. Jadi surat rujukan ini biasanya didapatkan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik atau puskesmas. Jadi nantinya pasien akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter umum atau dokter gigi. Lalu kemudian jika memang diperlukan untuk rujukan, maka akan diberikan surat rujukan untuk ke rumah sakit yang dituju. Lalu jika untuk keadaan emergensi atau keadaan gawat darurat, maka pasien akan disarankan atau pasien juga bisa langsung segera ke rumah sakit melalui pintu gawat darurat dan nanti akan mengklaim BPJS-nya. Saat pendaftaran dan registrasi, maka rumah sakit akan memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh pasien berupa surat rujukan, kartu BPJS, kartu identitas, dan status kepesertaannya. Nanti akan diperiksa oleh rumah sakit terlebih dahulu apakah status kepesertaan BPJS-nya masih aktif atau ini berupa kartu kepesertaan yang berupa mandiri atau ketenaga kerjaan. Tenaga kerjaan sendiri biasanya merupakan jaminan yang dilakukan jika mendapatkan cedera pada saat melakukan pekerjaan atau di lingkungan pekerjaannya. Setelah pendaftaran dan registrasi sudah terkonfirmasi oleh rumah sakit, maka pasien dapat melanjutkan ke pelayanan medis. Pelayanan medis sendiri nantinya pasien akan berkonsultasi dengan dokter spesialis yang dituju atau di polispesialis yang dituju. Jadi pasien akan berkonsultasi, kemudian dokter akan memberikan diagnosa, obat-obatan yang diperlukan atau pemeriksaan yang memang nanti diperlukan oleh pasien. Untuk pemeriksaan penunjangnya sendiri biasanya dapat berupa tes pemeriksaan darah, tes radiologi seperti X-ray, MRI atau CT scan, dan juga USG. Kemudian setelah semua itu sudah dilakukan, pasien sudah mendapatkan diagnosa dan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan, semua itu akan dicatat oleh dokter di catatan medis yang nantinya akan dijadikan dokumen untuk disertai dari rumah sakit untuk mengajukan klaim ke BPJS. Jadi nantinya setelah semua itu dilakukan, rumah sakit akan mengajukan klaim ke BPJS dan dari BPJS akan memeriksa dokumen-dokumen yang telah diserahkan, apakah pelayanan yang dilakukan sudah sesuai, apakah pengobatan yang dilakukan sudah sesuai, ataukah pemeriksaan penunjang yang dilakukan memang di cover oleh BPJS atau tidak. Selain itu, jika memang semuanya sudah oke, sudah dikonfirmasi oleh BPJS, maka BPJS akan melakukan pembayaran ke rumah sakit. Setelah BPJS mengkonfirmasi sudah melakukan pembayaran ke rumah sakit pun juga akan melakukan konfirmasi kembali untuk memeriksa apakah semua yang sudah diklaim sudah dibayarkan oleh BPJS. Jika memang sesuai dengan dokumen, apakah ada pelayanan kesehatan yang ternyata tidak di-cover oleh BPJS secara sepenuhnya. Oke, jadi tadi alur untuk kepesertaan BPJS yang dimulai di rumah sakit untuk memudahkan pelayanan kesehatan kepada pasien, dan juga bagaimana alur dari rumah sakit mengajukan klaimnya ke BPJS. Sekian dari aku, terima kasih.